Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haja Rizky Aulia Hidayah Syafranuddin SIPMM. Saya biasa dipanggil Rizky dan saat ini saya bekerja sebagai dosen tetap di program studi manajemen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara Sangatta. Saya menempuh pendidikan dimulai dari tahun 2010 hingga 2014 di jurusan Ilmu Hubungan Internasional dan kemudian melanjutkan studi berikutnya di program studi Magister Manajemen di Universitas Swasta di Kota Yogyakarta. Selanjutnya, yang ingin saya sampaikan di sini adalah tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang dikenal dengan istilah PDD UKTPT bidang pengajaran. Dalam kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah pengantar bisnis. Adapun deskripsi mata kuliah pengantar bisnis yaitu ditujukan untuk mahasiswa-mahasiswi semester 1 di mana mata kuliah ini memiliki bobot sebanyak 3 SKS. Mata kuliah ini bersifat teori yang bertujuan untuk memberikan wawasan atau pengetahuan kepada para mahasiswa mengenai konsep dasar manajemen dan organisasi, konsep dasar bisnis, etika bisnis dan tanggung jawab perusahaan, dinamika pengelolaan bisnis, mengorganisasikan bisnis, serta prinsip-prinsip pemasaran. Selain deskripsi mata kuliah pengantar bisnis, ada pun beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait perkuliahan dalam mata kuliah pengantar bisnis, yaitu selanjutnya adalah mengenai peraturan perkuliahan yang biasanya saya sampaikan di awal perkuliahan. Yang pertama saya sampaikan yaitu para mahasiswa diharapkan berpenampilan sopan dan rapi, seperti tidak diperkenankannya mengenakan kaos dan sandal. Kemudian yang kedua, mengikuti perkuliahan dengan tertib dan tenang. Contohnya, tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam selama perkuliahan berlangsung. Yang ketiga, yaitu adalah menjaga kebersihan ruangan dan fasilitas perkuliahan. Dan yang terakhir adalah dilarang makan dan minum selama perkuliahan. Selanjutnya yaitu tentang metode penilaian. Ada beberapa komponen yang saya jadikan sebagai penilaian terhadap mahasiswa, yaitu dari aspek absensi, yaitu kehadiran mereka, kehadiran para mahasiswa, yaitu sebesar 10%. Yang kedua, dari sikap, perilaku, serta keaktifan para mahasiswa di kelas, 5%. Selanjutnya yaitu adalah tugas-tugas yang saya berikan sebesar 25%. Yang keempat yaitu adalah ujian tengah semester atau UTS sebesar 30%. Dan yang terakhir adalah penilaian dari segi ujian akhir semester atau UAS sebesar 30%. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah mengenai capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah pengantar bisnis. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar manajemen dan organisasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar bisnis, kewirausahaan, dan lingkungan bisnis. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguraikan, menjalankan bisnis secara etis dan bertanggung jawab. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tanggung jawab sosial atau yang lebih dikenal dengan corporate social responsibility perusahaan sebagai salah satu kewajiban bagi citra perusahaan. Selanjutnya, yaitu mahasiswa mampu menguraikan dinamika pengelolaan bisnis. Yang keenam, mahasiswa mampu menguraikan, mengorganisasikan perusahaan bisnis. Dan CPMK yang terakhir adalah mahasiswa mampu menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pemasaran. Selanjutnya, setelah membahas mengenai CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah dalam mata kuliah pengantar bisnis, maka yang selanjutnya akan dibahas mengenai materi-materi yang akan disampaikan di dalam perkuliahan, yaitu yang pertama mengenai pengertian, fungsi, serta proses manajemen.
bentuk-bentuk organisasi hingga prinsip-prinsip organisasi. Selanjutnya yaitu ruang lingkup kegiatan bisnis, hakikat bisnis, kewirausahaan, serta lingkungan bisnis. Materi selanjutnya yang ingin disampaikan adalah mengenai pengertian etika bisnis serta pentingnya berbisnis secara etis. Dan materi berikutnya yaitu tentang konsep, manfaat, serta ruang lingkup corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya, para mahasiswa melaksanakan ujian tengah semester atau UTS, dan kemudian dilanjutkan lagi dengan materi selanjutnya yaitu tentang pengelolaan bisnis, dasar-dasar manajemen sumber daya manusia, hingga kepemimpinan. Materi yang keenam yaitu mengenai unsur pembentuk struktur organisasi hingga bentuk-bentuk struktur organisasi. Dan materi yang terakhir adalah target pemasaran dan segmentasi pasar, identifikasi produk dan menetapkan harga, bauran distribusi, serta strategi promosi. Dan yang terakhir, para mahasiswa melaksanakan ujian akhir semester atau UAS. Selanjutnya akan saya bahas satu persatu tentang DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, yang saya terapkan di dalam perkuliahan, mata kuliah pengantar bisnis. Yang pertama yaitu untuk mengenai delivery, yaitu perkuliahan ini dilaksanakan secara daring atau online melalui aplikasi Zoom dan Google Classroom, di mana saya juga memberikan para mahasiswa itu selain tugas yaitu diskusi-diskusi yang dapat mereka sampaikan atau mereka tulis di Google Classroom. Proses selanjutnya adalah interaction, di mana interaksi ini dilakukan secara online melalui aplikasi Zoom dengan cara yaitu memberikan pertanyaan atau studi kasus kepada mereka, kepada para mahasiswa, di mana tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa agar berpikir kritis dan para mahasiswa dapat mengemukakan pendapatnya terhadap pertanyaan ataupun permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi dan sedang kita bahas pada saat perkuliahan berlangsung. Selain itu juga di dalam aplikasi Google Classroom, mahasiswa juga dapat saling berdiskusi satu sama lain dengan cara menuliskan pendapat mereka masing-masing di kolom komentar. Seperti itu interaksi yang saya lakukan dan saya terapkan di dalam perkuliahan mata kuliah pengantar bisnis. Dan proses yang terakhir yaitu adalah assessment, di mana para mahasiswa dapat mengumpulkan tugas baik dari tugas UTS, UAS, kemudian diskusi-diskusi serta tugas-tugas yang lainnya melalui Google Classroom atau email. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam, Bu. Selamat malam, Bu. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Oke. Jadi pada malam hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan dengan mata kuliah pengantar bisnis, di mana mata kuliah ini berbobot sebanyak 3 SKS. Dan nanti peraturannya di dalam perkuliahan saya dimohon untuk tidak menggunakan kaos dan sandal. Wah, itu kan kalau kita secara offline ya. Tapi karena kita ini secara daring, teman-teman kalau bisa menggunakan kaos berkerah juga. Sama seperti kita berkuliah di kelas. Selanjutnya saya akan memaparkan materi yang akan saya bawakan. Sebentar mohon izin untuk share screen. Oke, jadi ini ada materi-materi yang akan saya sampaikan.
pada malam hari ini di perkuliahan pengantar kita akan membahas mengenai bisnis dan ruang lingkup bisnis, kemudian hakikat bisnis, kewirausahaan, dan lingkungan bisnis. Oke, nah dari teman-teman di sini, siapa yang sekiranya udah punya bisnis? Udah ada yang punya bisnis? Nggak mesti harus yang usaha yang langsung besar ya, yang kecil-kecil aja nggak apa-apa. Mbak Puja, ayo siapa? Mbak Rafika, ayo. Kira-kira siapa yang di sini yang udah punya bisnis? Bisnis all shop, Bu. Iya, bagian apa Mbak? Di fashion ya bagian? Iya, jualan hijab, Bu. Oh, hijab. Oke. Sudah berapa lama Mbak menekuni dunia bisnis? Kalau hijab baru beberapa bulan, cuman saya dropshipper perabot sama elektronik. Oke, itu yang udah lebih duluan ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi teman-teman yang punya bisnis? Mas Fahrizal mungkin? Atau mau coba terjun ke dunia bisnis, baru mau merintis gitu? Nggak masalah, yang penting di sini nanti kita bisa saling sharing. Siapa tahu nanti dari teman-teman punya punya ide atau punya saran buat teman-teman yang baru mau merintis ataupun yang sedang menjalankan bisnis seperti itu. Oke, topik yang hari ini yang akan kita bahas adalah yang kedua, yaitu hakikat bisnis, kemudian kewirausahaan, dan yang terakhir adalah lingkungan bisnis. Oke, apa sih bisnis itu? Ayo, apa sih bisnis itu? Bisnis ada yang online bisnis, apalagi sekarang kan ya, startup, terus bisnis-bisnis yang menjalankan dari rumah aja. Misalkan ada yang pinter bikin risoles, misalkan bikin lumpia, misalkan seperti itu. Bisnis dari rumah ke rumah aja. Ayo, apa sih bisnis itu, teman-teman? Ayo. Siapa yang bisa menjawab apa sih bisnis itu? Mas Oriza? Ya, Bu. Ya. Siapa yang jawab? Mas Fahrizal? Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu dan sekelompok orang yang menciptakan nilai melalui penciptaan barang atau jasa, Bu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke, baik. Terima kasih Mas Oriza. Pendapat lain, silakan. Mas Fahrizal? Bisnis adalah sesuatu yang menghasilkan barang atau jasa yang kemudian dijual dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Gitu. Oke, next. Jadi bisnis adalah proses kegiatan oleh individu atau kelompok melalui proses penciptaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau memperoleh laba atau profit. Selain itu juga ada pengertian bisnis, yaitu yang lain adalah usaha atau perusahaan yang dimana pelaku usaha itu ingin mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Adapun tujuan bisnis, yaitu yang pertama, pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Kemudian ada juga keuntungan usaha. Ketiga, pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan. Keempat, ada mengatasi berbagai resiko. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab sosial atau yang dikenal dengan social responsibility. Pasti udah pada tahu kan ya tentang CSR, tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Menurut Ebert dan Griffin, bisnis kecil merupakan bisnis yang dimiliki dan dikelola secara mandiri serta tidak mendominasi pasar. Bisnis kecil tidak merupakan bagian dari bisnis lain dan hanya memiliki pengaruh yang relatif kecil dalam pasarnya, di mana bisnis ini dijalankan oleh pemilik sendiri. Kemudian mereka bekerja bebas sesuai dengan kesanggupan mereka masing-masing. Ada beberapa faktor keberhasilan dari usaha kecil. Yang pertama, seperti yang kita ketahui bahwa kita sebagai pebisnis atau entrepreneur, kita harus mampu bekerja keras,
kemudian kita juga memiliki dedikasi yang tinggi, terus yang terpenting lagi adalah semangat dan optimis bahwa usaha yang kita rintis ini atau usaha yang kita jalani, usaha yang kita geluti ini dapat maju, dapat sukses lah gitu istilahnya. Dan selain itu juga kita perlu banyak istilahnya apa channel ya, banyak bergaul. Kita harus perlu banyak sosialisasi, baik dari teman sendiri, terus kemudian ikut komunitas, kan banyak tuh. Misalnya contohnya kayak UMKM. Sekarang kan banyak ya, apalagi pada saat pandemi, kita kan mereka banyak yang apa namanya? Kita webinar kemarin kan tentang UMKM. Bagaimana sih UMKM itu dapat mampu bertahan di tengah pandemi COVID-19 yang kita rasakan seperti kemarin. Nah, yang kemudian faktor keberhasilan yang berikutnya adalah peka terhadap pangsa pasar, sehingga produk yang dihasilkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kita harus sebagai seorang pebisnis ataupun yang kita baru mau merintis bisnis, kita harus membaca pasar dulu. Kita harus mampu membaca pasar masyarakat ini sedang menginginkan apa sih gitu. Mereka sedang membutuhkan apa. Contoh singkat aja, pada saat kita pandemi, pasti kita membutuhkan sekarang masker ya. Teman-teman udah pada tahu, masker itu udah sekarang menjadi salah satu barang wajib yang perlu kita bawa kemana-mana. Selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor kegagalan dari sebuah usaha. Yang pertama, yang jelas bahwa seorang pebisnis itu harus mampu mengelola bisnis. Jika tidak mampu mengelola bisnis, otomatis bisa gagal ya. Apalagi kan di zaman sekarang semua serba online, semua serba digital. Jadi kita mau nggak mau kita harus terjun ke dalam dunia digital. Dan faktor yang ketiga yaitu adalah tidak memiliki manajemen yang baik. Yang keempat, modalnya kecil. Dan yang kelima adalah kurangnya ilmu tentang bisnis. Seperti yang tadi saya katakan, banyak webinar mengenai tentang kewirausahaan, terus kemudian juga UMKM, kan banyak tuh. Jadinya kita bisa saling belajar. Bahkan antara misalkan antara Mbak Rafika sama Mbak Anissa, terus Mbak Nur Fadila, itu kan bisa saling sharing tuh. Oh, misalkan Mbak Puja tadi kan, apa-apa aja sih yang Mbak Rafika contohnya mau membuka bisnis, tapi ilmunya kurang. Nah, gitu. Bisa saling sharing sama teman-teman yang sudah duluan terjun ke dunia bisnis. Oke? Selanjutnya adalah, nah ini, menurut teman-teman, mana yang kalian pilih? Kalian mau menjadi employee atau entrepreneur? Kira-kira. Kalian mau jadi pegawai atau karyawan? Atau kalian mau jadi pengusaha? Mbak Nur Fadila? Mbak Nur? Mbak Rafika? Jadi pengusaha, Bu. Oke, jadi pengusaha. Mbak Nur Fadila? Pengusaha, Bu. Oke. Terus kemudian ada juga 5 parameter dalam menentukan indikator kesuksesan bisnis. Yang pertama yaitu adalah kinerja keuangan, kemudian kebutuhan dan nilai pelanggan, terus kemudian ada kualitas produk dan jasa, kreativitas dan inovasi, serta komitmen karyawan. Menurut kalian, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan atau membuat keberhasilan dari sebuah bisnis? Silahkan yang bisa menjawab. Saya, Bu. Ya, silakan Mbak. Lebih paham cara promosi gitu sih, Bu. Itu kan bisa bikin usaha bisnis kita jadi berhasil ya kalau kita paham gimana cara kita promosi ke masyarakat. Oke. Ya, gitu aja. Oke, promosinya ya, promosinya. Mau sekarang kan, misalkan boleh saya tambahkan, sekarang ya dunia digital. Kita bisa pasang iklan ya, promosi kita. Pasang iklan di sosmed, di sosial media. Nah, itu bisa. Terus, apa lagi? Mas Farizal, mungkin Mbak Amanda.
faktor keberhasilannya apa lagi? Selain promosi kita. Jadi kita sebagai seorang pebisnis tuh kita harus gencar promosinya. Mau kita bikin pamflet, mau bikin iklan di TV, misalkan di sosial media, silahkan. Yang penting promosi kita, dan ya, tentu saja promosi kita juga harus menarik ya. Menarik minat masyarakat. Oke, silakan pendapat yang lain teman-teman. Mengikuti pasar tren terkini, Bu. Oke, Mbak Dea silakan. Jadi biasanya kan orang itu suatu usaha kan, apalagi produk gitu kan harus ini Bu, pintar-pintar ngikuti pasar terkini. Kalau enggak nanti produknya enggak laku atau kalah sama yang lain gitu. Jadi persaingan bisnisnya itu nanti jadinya kalah saing gara-gara produknya kurang kekinian. Oke, jadi menurut Mbak Dea faktor keberhasilannya itu kita mengikuti tren ya yang sedang diminati oleh masyarakat. Ada pendapat lain teman-teman? Silahkan. Ada pendapat lain? Atau ada yang ingin didiskusikan lain lagi? Jadi tadi pertanyaannya, menurut kalian, bagaimana sih faktor keberhasilan dari suatu bisnis itu? Selain tadi ada pertama promosinya, kata Mbak Rafika, terus kata Mbak Dea tadi mengikuti tren yang sedang berlangsung di masyarakat itu yang seperti apa. Terus Mbak Amanda silakan. Kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif. Oke, yang lainnya? Oke, jadi tadi ada beberapa pendapat dari teman-teman kelas. Ada kita harus kreatif dan inovatif, terus kemudian kita harus gencar dalam hal promosi, terus kita juga mengikuti pasar saat ini sedang trennya seperti apa. Nah, seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman sebelum saya akhiri perkuliahan malam hari ini? Ada lagi yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Cukup jelas pada malam hari ini? Sudah cukup, Bu. Oke. Baik. Terima kasih. Berhubung tidak ada lagi pertanyaan maupun yang ada didiskusikan, nanti setelah ini pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir atau tugas final untuk teman-teman dari pengantar bisnis. Apa saja yang perlu kalian kerjakan untuk memenuhi nilai tugas akhir kalian. Oke, insya Allah nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya mengucapkan terima kasih banyak hari ini, malam ini sudah bersedia hadir. Semoga semuanya sehat ya. Amin. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan ya, teman-teman ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.